Salam jumpa kembali saudara sekalian di rumah. Saya Pastor John datang dari Paroki Santos Simon Petrus Gembala Tugu Minasa. Kita jumpa kembali pada acara renungan harian 6 Oktober 2020. Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu ada, menyertai kita dan peduli kita. Ini Patris et Fili et Sancti. Amin. Saudara sekalian, renungan harian kita hari ini adalah belajar menyadari hadirnya Tuhan dan mendengarkan pengajarannya yang memberi hidup. Yang pertama adalah kita lepaskan yang lama. Paulus menunjukkan dirinya melepaskan segala kebanggaan yang tidak perlu dari masa lampaunya. Banyak orang suka membanggakan masa lampau kehidupannya di dalam gereja ini, supaya orang hormati dia, orang membanggakan dia. Paulus menunjukkan betapa dirinya dahulu dapat digolongkan sebagai orang yang layak dihormati karena memiliki pendidikan yang hebat, yang amat tinggi di kalangan umat Yahudi. Seorang yang adalah penggiat iman, dia termasuk luar biasa dan sangat bangga dengan identitas dirinya. Karena dia buang semua itu. Karena bagi dia, poin kedua adalah kerja dan Tuhan itu sungguh nyata. Dan Paulus juga mengalami bahwa Tuhan memiliki rencana untuk dirinya. Paulus tidak sedang banggakan diri. Dia melainkan tunjukkan betapa jika Tuhan ingin memakai kita, maka dia akan menangkap kita. Dan tak ada gunanya kita banggakan diri di hadapan Tuhan. Dia akan pakai kita begitu rupa. Dan karena itu, poin ketiga adalah kita percayakan pertolongan Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan bahwa Tuhan itu sungguh bekerja dalam mengarahkan sejarah dunia ini dan juga arah kehidupan kita setiap orang. Yang diperlukan adalah kesetiaan untuk mau diarahkan oleh Tuhan. Bila Tuhan memakai kita, maka dia sendiri yang akan menolong kita. Pada jalan hidup yang kita jalani, dia tidak akan pernah meninggalkan kita karena kita barangkali tidak setia. Dia pasti menolong kita asal kita sadari kekeliruan kita. Yang keempat adalah selalu mendengarkan Tuhan. Kita hanya bisa menyadari kekeliruan kita kalau kita mulai periksa diri kita. Dan di dalam keheningan tentunya. Ketika kita periksa diri, kita akan mendengarkan suara Tuhan dari dalam batin kita. Suara dalam batin kita itu yang kita dengarkan di dalam doa, maka itu merupakan suara Tuhan. Itu berarti kita sendiri harus mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya yang kita renungkan. Yang kelima, Tuhan menuntut kita hidup yang benar. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita dihadapkan pada kenyataan yang sebenarnya dari kehidupan kita. Apa itu? Bahwa kenyataan hidup kita itu nyatanya pahit. Tapi kita harus hadapi. Kita bersikap seperti Maria yang mencoba menyimak apa yang Yesus katakan. Dengan Marta saudarinya sibuk. Bukankah tidak mau mendengarkan, tidak mau menyimak Yesus, melainkan dia tahu bahwa pengajaran Yesus perlu didengarkan, tapi orang perlu makan dulu. Orang perlu kenyang dulu. Padahal tapi dia lupa bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak terikat dengan kepentingan perut. Di dalam surat kepada umat di Galatia, Paulus memastikan bahwa orang Galatia lebih mementingkan ajaran yang memelihara kepentingan dunia. Manusia tidak cukup. Manusia tidak hidup lagi merdeka kalau begitu. Manusia demikian terjajah oleh kedagingan. Manusia perlu menjadi manusia merdeka, tapi hanya mungkin bila mendengarkan ajaran yang benar. Oleh karena itu, poin keenam adalah kita hidup menurut kehendak Yesus. Ajaran yang benar adalah ajaran yang membebaskan. Ajaran yang membuat manusia menemukan jati dirinya. Inilah yang dipuji dalam diri Maria oleh Yesus. Maria memilih untuk menjadi manusia merdeka. Urusan perut penting,
Tapi sayang kalau melewatkan peluang mendengarkan yang amat berharga, yaitu mendengarkan ajaran sang guru. Manusia merdeka adalah manusia yang tahu mana yang harus didengarkan. Manusia merdeka adalah manusia yang tahu siapa yang harus didengarkan. Manusia merdeka adalah manusia yang melihat momentum. Momentum hadirnya sang guru di depan mata. Yesus memuji Maria. Dia memang sungguh menjadi manusia merdeka. Bukan berarti Marta keliru, melainkan Marta perlu menjadi manusia yang merdeka. Marta perlu belajar memahami mana yang pokok dalam hidup ini. Jangan sampai hidup harian kita, harian kita menjajar roh kita. Manusia merdeka adalah manusia yang sungguh mengalami pertobatan dan perubahan hidup. Maka mendengarkan Yesus adalah bahwa kita lalu mengalami hidup yang nyata dan benar. Amin. Laudato Yesus Kristus. Nama Yesus dimuliakan. Semoga kita mengalami berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus ada melihat kita, mempeduli kita. Saya Pastor yang datang pada kesempatan tersebut kombinasi. Berjumpa kesempatan berikut dengan Pak Atis S. Pilih S. Santi. Amin.